Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fi saluhu salasuna syahra hatta iza balagha asudduhu wa balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ulaika allazina nataqabbalu anhum ahsana ma amalu wa natajaba wa zu'an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa dasidqul ladzi kanu yu'adun. Sadaqallahul azim. Para pendengar yang berbahagia, pada video ini kita angkat dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 dan 16. Manusia harus berbuat baik kedua orang tuanya dan bersyukur kepada Allah. Mari kita bersyukur pada Allah. Pada hari ini kita masih sehat, kuat, dan kita menuju ke arah kehidupan dari kecil menjadi remaja, dewasa, dan tua. Ada evolusi dalam kehidupan kita. Latar kabuna tobakan tabaka. Sesungguhnya kamu berada dalam tingkat demi tingkat dalam kehidupanmu. Hal ini tidak dapat dielakkan. Karena hal ini tidak dapat dielakkan, kita menuju tua menuju maut dan mati. Kalau hal ini tidak dapat dielakkan oleh seseorang, suatu ketika, suatu waktu, kiamat besar pun tidak dapat dielakkan. Seperti al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Kiamat, apakah itu kiamat? Tahukah engkau wahai Muhammad, hari kiamat itu suatu saat waktunya dirahasiakan sekali oleh Allah kepada Rasul, apalagi kepada kita ini. Mana bisa kita mengetahui rahasia gaib. Yang gaib ini tidak dibongkarkan sekalipun kepada Nabi dan Rasul. Pada kesempatan ini, wassaynal insana biwalidayhi ihsana.
mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah menyusu dan mengandungnya selama 30 bulan. Wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fi saluhu salasuna sahra. Dalam masa 30 bulan dalam susah payah. Hatta iza balagha syuddahu balagha arba'ina sana. Kemudian Al-Quran sendiri, apabila mereka telah menjadi dewasa setelah berumur 40 tahun. Memang tingkat dewasa seseorang itu berada di usia 40 tahun. Di saat-saat usia 40 tahun, seorang bapak, seorang ibu sebagai pemimpin rumah tangga itu harus memberikan contoh kepada anaknya generasi. Pun Nabi Muhammad diangkat ke dunia ini untuk menjadi rasul pada umur 40 tahun. Jadi Al-Quran sendiri menetapkan kedewasaan seseorang pada usia 40 tahun. Memang Rasul Nabi Muhammad membagi tua ini menjadi 3. Pertama, tua pertama pada usia 40 tahun mulainya. Yang kedua, tua kedua pada usia 50 tahun. Yang ketiga pada usia 60 tahun. Tua ketiga. Untuk itu, kalau kita lihat sekarang ini, angka-angka umur manusia di Indonesia atau di dunia sekitar 55 sampai 65 tahun. Sedangkan umur Nabi sekitar 63 tahun. Sedangkan umur Siti Khadijah pada usia 65 tahun dia meninggal dunia. Jadi sekitar itu pula. Memang pemerintah kita di Indonesia menetapkan batas-batas pensiun pada umur-umur demikian. Orang kantor pensiunnya pada umur 58 tahun. Sedangkan guru pada umur 60 tahun masa pensiun. Dosen umur 65 tahun. Sedangkan profesor dan guru besar pada usia 70 tahun. Kalau kita lihat pada 70 tahun ini kurang kuat lagi kan. Mulai dari 65 sampai 70 tahun profesor yang ada di Indonesia fisiknya kurang kuat. Ya diperpanjang dari 65 sampai 70 tahun. Begitu pula kepada Bani Adam ini.
manusia setelah berumur 40 tahun, dewasa pertama. Di saat-saat itu kita harus melihatkan contoh yang baik kepada generasi-generasi kita. Kalau sekiranya anak kita berumur 50 tahun, 15 tahun misalnya, kita lihatkan contoh teladan. Dia sedang menangkap, sedang memperhatikan. Samping itu pada usia 40 tahun, Al-Quran telah menetapkan dewasanya seseorang itu. Kalau juga mereka tidak tobat, tidak baik, tingkah lakunya susah untuk merubahnya. Dan setan sudah mulai mengelus-elus wajahnya. Demi nenek moyangku, sebagai teman bagiku di neraka. Jadi setan ini memperbanyak. Kaum muslimin, para hadirin, para pendengar video ini. Untuk itu, setelah mereka berumur 40 tahun, apa doanya yang diajarkan? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zuriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Tuhan, tunjukilah kepadaku cara-cara mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, juga yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tua, agar aku dapat mengerjakan amal saleh yang Engkau redai. Berilah kebaikan kepadaku dan kepada anak cucu. Ini tubtu ilaik. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu. Wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku adalah orang yang pasrah dan orang yang menyerah. Jadi bermohon di saat-saat itu agar kita dapat melaksanakan amal saleh yang diridai Allah. Bisa saja, mungkin saja sebelum kita berumur usia 40 tahun, semasa-masa remaja, semasa-masa yo bakat tua dunia kan, telah banyak dosa, perbuatan-perbuatan salah yang kita lakukan dan yang kita kerjakan. Tapi cepat kaki sudah terlangkahkan, cepat tangan sudah terjangkaukan, cepat mata sudah terlihatkan, cepat telinga sudah terdengar. Ya Allah, selama ini tidak baik apa yang kami usahakan dan kami semua amal ibadah tidak teratur dalam buku catatan mereka. Kadang-kadang salat saya 2 kali setahun, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kadang-kadang kami beribadah di bulan puasa saja. Waktu menjadi pengantin baru saja takut kepada itu ini. Sekarang tidak lagi, ya Allah. Mulai hari ini, mulai detik ini, saya akan merubah
segala tindak tanduk yang keliru, yang salah selama ini kita campakkan ke belakang, kita rubah, kita tertibkan amal saleh dalam. Kenapa terjadi amal saleh? Amal saleh itu banyak orang yang beramal tapi tidak menjadi amal saleh. Ya, seperti orang-orang berjasa menemukan atom, menemukan nuklir, menemukan kecepatan cahaya, seperti Einstein kan, menemukan rumus itu kan ada jasanya. Dia beramal saja namanya, bekerja saja, menemukan, tapi tidak didasari dengan amal saleh, tidak ada bermanfaat ilmu yang ada padanya. Itu makanya allazina amanu wa amilus solihat, orang-orang beriman kemudian diiringi dengan amal. Ya, apa saja yang kita kerjakan kalau diproses terlebih dahulu dengan iman, itu semuanya menjadi amal saleh. Kaum muslimin yang berbahagia, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan. Kemudian kita berilah kebaikan kepadaku dan untuk seterusnya pada anak cucu kita nantinya. Tiada mendoakan pada orang-orang yang ibu bapak kita walaupun tiada sekarang, kita jadi berbuat baik, berbakti kepada orang tua semasa hidupnya, dia dengan langsung saja menghormatinya, langsung saja dia berbuat baik. Tapi setelah dia tiada, telah meninggal dunia, telah tiba di alam barzakh, kewajiban manusia adalah untuk mendoakannya. Memang keridhaan Allah terletak pada keridhaan Allah. Di manusia-manusia seperti itulah akan digabung, berkumpul di dunia ini bersama dengan keluarganya, nanti berkumpul pula di hari kiamat semuanya. Itulah manusia yang beruntung hidup. Siapa pula manusia yang tidak beruntung? Setelah berkumpul di dunia ini bersama keluarganya, kemudian nanti di akhirat bercerai-berai, itulah manusia yang sangat termalang sekali kehidupan hidupnya di dunia. Ini tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertobat kesalahan, kejanggalan selama ini sudah disadari, diakui, akan mengulang-ulang lagi. Mulai dari hari ini sampai akhir hayat, sampai berpisah dengan dunia, berjanji dengan diri sendiri, berjanji dia dengan Allah, dia akan mengulang-ulang semua tindak tanduk perilaku yang negatif, yang salah, tangan yang telah tercakapkan. Memang manusia diciptakan dalam keadaan lemah dan keadaan tergesa-gesa. Wa kanal insanu ajul, dalam manusia berwatak, berkarakter tergegas-gegas dan tergesa. Lawan kan tergesa-gesa, dengan ketergesa-gesaan manusia tak mau mengubah hal-hal yang salah, dia tetap salah terus menerus. Seperti Fir'aun salah terus menerus. Pun Adam bersalah dulu, tapi dia minta ampun dan taubat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia mengucap, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami.
maafkan tentu kami termasuk orang yang celaka, dan termasuklah orang-orang yang mendidikan 200 tahun Adam yang nangis minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan sebaik-baiknya. Di manusia tidak ada yang tidak bersalah. Sebaik-baik kesalahan minta ampun kepada Allah. Memang terjadilah bencana daripada kelemahan dosa pada Bani Adam. Tapi tarik diri, jangan terus menerus melakukan kesalahan yang sama. Wa inni minal muslimin, dan aku ini adalah orang-orang yang pasrah dan orang-orang yang menyerah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku, dan matiku untuk Allah seluruh sekalian alam. Dan jangan pula kita berpisah dengan dunia ini sebelum benar-benar kita menjadi orang yang pasrah. Fala tamutuna illa wa antum muslimun. Di kematian dan kepergian kita, setelah kita tiada sesuai dengan fungsinya mati sendiri. Banyak setiap saat kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi. Di kematian itu sebenarnya sudah milik-milik bangsa yang ada di dunia ini. Di kematian yang diredai Allah kembali kepada Allah ini adalah milik-milik orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika allazina nataqabbalu anhum ahsana ma amalu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa dasidqil ladzi kanu yu'adun. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal ibadahnya, amal yang telah diperbuat semasa hidupnya, dan kami beri pembalasan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan, dan sudah kami pastikan surga bagi mereka, orang-orang yang telah melumpah katakunya, orang-orang yang bermohon kepada Allah setelah dewasa. Tobat yang tepat, tobat yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tobat-tobat sama lado sebenar-benarnya. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Tobatlah kepada Allah dengan artian tobat yang sesungguh dan sebenarnya. Itu marilah kita memperhatikan perjalanan hidup kita. Ini ada kepastian, kemestian orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, hal-hal yang diberitakan oleh Rasul, oleh Nabi, tidak ada suatu keraguan. Oleh karena itu, marilah kita persiapkan penuh masa-masa depan kita ini dengan amal-amal saleh dan amal yang teratur. Semoga kita hidup kita ini, sisa-sisa ini kita manfaatkan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersusun dalam buku catatan mereka amal saleh, dengan amal centang biru, sehingga kita mendapat kebahagiaan dan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Inilah pemahaman kita. Boleh kita nanti melihat lagi surat Al-Ahqaf ayat 15 dan ayat 16. Marilah kita hafalkan doa tersebut. Ya, sehingga kita bukan sekedar mendengar video, kita hafalkan doa-doa yang penting-penting. Sebab doa ini ada petikan dalam Al-Quran, ada pula petikan
dalam hadis, dan ada kita susun dengan bahasa kita sendiri. Contohnya, ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami yang banyak ini. Pagi, petang, siang, dan malam kami tetap bersalah kepada Engkau. Kalau tidak Engkau maafkan, tentu kami akan merugi hidup di dunia dan akhirat. Ya Allah, berilah keselamatan kepada kami di dunia ini. Tunjukilah kami kepada jalan lurus, tepat yang benar sesuai dengan jalan-jalan yang ditempuh oleh Nabi dan Rasul. Jauhkanlah kami daripada kesakitan sekalian, daripada siksaan kubur, dan daripada kegelapan kubur, dan daripada kegelapan berbangkit, berisap, meeting, siratal mustaqim. Itu kan doa yang kita susun dengan bahasa Indonesia. Boleh itu camkanlah. Semoga ada manfaat berhasilnya dalam rangka pasca Ramadan, hari yang ketiga daripada Idul Fitri 1, 2, 3 dan hari yang keempat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.